Halo anak-anak, apa kabar? Bapak harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Ini adalah bab 3, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Anak-anak akan melanjutkan pembelajaran pada bab ini mengenai transformasi atau perubahan energi dan gaya ketika kalian ada di kelas 4. Apakah anak-anak masih ingat? Nah, anak-anak diharapkan mampu mengenal dan memanfaatkan gaya magnet dan gaya listrik untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman terhadap konsep gaya magnet dan listrik, anak-anak dapat menjelaskan bagaimana penerapannya dalam teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, setelah belajar bab ini, bab 3 ini ya, anak-anak diharapkan dapat mengenali atau mengidentifikasi benda-benda di sekitar yang memanfaatkan energi listrik dan energi magnet agar dapat berfungsi. Kemudian, selain itu, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana energi listrik dan magnet itu membantu manusia menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga bisa melihat bagaimana memperoleh energi listrik dan menggunakannya. Nah, dengan kemampuan ini, anak-anak diharapkan mampu memahami peran teknologi dalam kehidupan. Menggunakan perangkat teknologi itu memanfaatkan juga perubahan energi listrik sebenarnya. Sekarang anak-anak adalah bahan ajar dari bab 3 dan kita masuk pada topik A, yaitu apa dan untuk apa magnet itu diciptakan. Tujuan kita belajar di topik A adalah anak-anak bisa menjelaskan bagaimana magnet itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anak juga bisa menunjukkan usaha atau upaya membuat magnet dengan cara yang sederhana. Wah, ternyata magnet bisa dibuat ya. Ini asik sekali anak-anak. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar mengenai magnet dan memberdayakannya, sekarang diskusikan 3 pertanyaan ini. Apa itu magnet? Ada yang tahu nggak? Ya, nanti betul atau salah kita lihat di pelajarannya ya. Yang kedua, bagaimana magnet itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, kita gunakan untuk apa saja nih magnet? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Bisa untuk itu ya, yang lemari es itu kan pintunya ada magnetnya. Itu salah satunya. Kipas angin itu juga ada magnet yang menyebabkan kemudian terjadi perputaran kipasnya. Oh, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana cara membuat magnet? Ada yang pernah mencoba bagaimana cara membuat magnet? Wah, mungkin banyak yang belum tahu ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat magnet dengan cara yang sederhana. Anak-anak sekalian, di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik logam, seperti besi, baja juga bisa ditariknya. Nah, kalian bisa menemukan magnet itu di banyak peralatan yang kita pakai sehari-hari. Seperti misalnya kompas. Ya, ini jarumnya kan bisa, ini ada jarum magnet itu. Dan jarumnya itu bisa menunjukkan kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada obeng, ujungnya
ada yang mengandung magnet supaya lebih mudah untuk mengambil baut ya, untuk ditancapkan, diobengkan pada benda. Kemudian juga kipas angin. Ada lagi, ya ini dinamonya ya, yang di belakang yang membuat kipasnya berputar. Nah, speaker ini pada bagian pangkalnya yang bulat kecil itu, di bagian belakang itu magnet yang cukup kuat. Dan ini penting sekali untuk kemudian bisa ada suara yang terdengar. Nah, ini ada di kulkas. Siapa yang tahu banyaknya mainan-mainan ini yang ada magnetnya lalu ditempel di pintu kulkas biasanya. Sedangkan di pintu kulkas itu sendiri, dia bisa menempel kepada badan kulkas, itu juga ada magnet yang mengelilinginya. Nah, masih banyak contoh lagi yang lain. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh selain yang kalian lihat ini? Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar mengenai apa itu magnet. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Tentu saja tidak semua benda ya, hanya benda logam, besi, nikel, baja, kobalt, ya yang seperti itu. Dan ini kira-kira bentuk-bentuknya magnet seperti ini ya. Nanti kita akan lihat lagi di belakang. Lalu jenis-jenis magnet menurut sifat kemagnetannya. Jadi yang pertama ada magnet permanen. Yang kedua magnet sementara saja. Dan yang ketiga adalah elektromagnet. Magnet yang timbul karena ada energi listrik. Nah, mari kita lihat jenis-jenis magnet yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen ini adalah tipe magnet yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benda-benda yang tergolong magnet permanen memiliki kekuatan magnet yang tidak dapat hilang dengan mudah. Mungkin satu saat, lama sekali, baru bisa hilang. Nah, contohnya magnet yang terdapat pada pengeras suara, pintu kulkas, jam tangan, dan lain sebagainya. Nah, di bawah ini adalah bentuk-bentuk magnet permanen. Ada magnet batang, ada magnet U, ada magnet ladam, ya seperti sepatu kuda, kemudian magnet silinder, magnet jarum yang biasanya dipakai pada kompas, ada magnet keping cakram, dan magnet cincin. Nah, magnet cincin ini dipakai pada pengeras suara, ya loudspeaker. Nah, kemudian bagaimana dengan magnet sementara? Magnet sementara, seperti namanya, benda yang tergolong tipe magnet ini memiliki sifat kemagnetan yang sementara. Ketika benda ini berada dalam suatu medan magnet, benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Namun benda ini akan kehilangan sifat kemagnetannya ketika tidak berada dalam suatu medan magnet. Nah, contoh ini anak-anak, misalnya kita bisa membuat magnet sementara dengan menggesek magnet kepada besi. Besi ini yang tidak ada magnetnya awalnya. Lalu digosok dengan cara seperti ini. Digosok, lalu diangkat ke atas, digosok, diangkat ke atas. Lama-lama besi ini memiliki medan magnet. Tapi hanya sementara saja, sebentar saja. Nanti dibiarkan sedikit lama, maka sudah tidak ada lagi magnetnya, ya karena memang hanya sementara. Lalu bisa juga magnet ini didekatkan pada batang besi. Didekatkan ketika dekat ya, tidak perlu menempel, hanya dekat saja, sangat dekat, maka paku-paku kecil ini juga bisa menempel di batang besi. Bukan di magnet yang di atas ya, tapi di batang besinya, karena batang besi itu
sudah memiliki magnet karena ada medan magnet yang timbul dari magnet permanen yang di atasnya. Nah, ketika magnet permanen ini yang di atasnya dijauhkan, maka batang besinya juga kehilangan medan magnet dan paku-pakunya jatuh ya, karena tidak lagi bisa ditarik oleh batang besi. Kemudian yang ketiga, elektromagnet. Berbeda dengan tipe magnet permanen dan sementara, elektromagnet merupakan suatu benda yang dapat menghasilkan gaya magnet ketika benda tersebut dialiri listrik. Benda ini merupakan suatu kumparan kabel yang dialiri listrik. Salah satu keunggulan benda elektromagnetik yaitu besaran gaya magnetnya yang dihasilkan itu dapat diatur sesuai dengan besaran arus listrik yang dialirkan. Misalnya arus listriknya itu diperbesar, ditambah, maka medan magnetnya makin kuat. Gaya magnetnya juga makin besar. Sebaliknya kalau makin kecil ya juga medan magnetnya semakin kecil, tarikannya makin lemah. Nah, anak-anak, mengapa magnet itu kok bisa ya menarik logam? Nah, ini harus kita lihat ya. Kalau kita lihat gambar ini, maka ada yang namanya gaya medan magnet. Inilah yang membuat satu benda itu memiliki magnet yang dapat menarik logam lainnya. Jadi ada kutub utara dan kutub selatan ya. Ada ujung magnet yang N itu utara, yang S itu selatan. Umumnya atom-atom logam besi memiliki gaya medan magnet tersendiri. Gaya medan magnet pada besi biasanya memiliki arah yang tidak beraturan, sehingga besi biasa tidak dapat menarik logam lainnya. Jika medan magnet pada besi dibuat searah, maka gaya medan magnetnya akan semakin besar, sehingga dapat menarik logam lainnya. Nah, magnet dapat menarik logam lainnya karena ada gaya medan magnet teratur dan cukup kuat. Ya, seperti tadi ya percobaan magnet yang digesek-gesek pada besi. Anak-anak, sekarang kita melakukan percobaan. Ya, kita sediakan dulu alat dan bahan apa yang diperlukan. Ini percobaan yang pertama ya. Nah, kita harus sediakan magnet yang mungkin kita ambil dari barang bekas atau dibeli dari toko. Kemudian setelah magnet, kita juga ya sediakan segenggam beras atau biji-bijian atau kedelai. Kacang hijau, jagung boleh ya. Juga sediakan paku atau jarum atau peniti atau benda kecil lainnya yang terbuat dari besi. Staples juga boleh ya, staples ya. Kemudian juga ada kayu atau ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan. Sediakan juga segenggam tanah, kemudian segenggam kerikil, lalu buatkan kotak yang terbuat dari kertas atau plastik ya. Mungkin kertas saja lebih baik. Kalau ada, sediakan juga sebungkus serbuk besi. Wah, serbuk besi ini mesti dibeli di toko besi atau dari tukang besi yang suka gergaji bersih ya. Itu biasanya ada banyak serbuk besi yang ditimbulkan karena gergaji. Nah, ini langkah pencobaannya. Campurkan beras, biji-bijian, kedelai misalnya, itu juga paku atau jarum atau peniti, serbuk besi jika ada, dan segenggam tanah, mungkin juga kerikil boleh ya. Kemudian letakkan di dalam kotak kertas atau kotak plastik. Angkat kotaknya, kemudian letakkan magnet di bawah kotak seperti dalam gambar itu ya. Oke.
Kemudian benda-benda yang ada di dalam kotak kertas itu perhatikan karena ada gerakan magnet ke kanan dan ke kiri yang di bagian bawah tadi ya. Kemudian amati benda yang di dalam kotak tadi ikut bergeser. Benda apa itu yang ikut bergeser? Ada yang nggak ikut bergeser? Ya jangan dijungkir balik ya. Kotak kertasnya itu tetap saja yang bergerak hanya magnetnya. Lalu lihat benda apa yang di dalam kotak itu yang bergerak. Kemudian carilah cara untuk mengambil paku, jarum, atau peniti dari campuran lainnya tadi tanpa menyentuh. Ya, bagaimana caranya mengambil? Tentu saja cara mengambilnya dengan dengan magnet ya. Nah, anak-anak, benda-benda yang ada di dalam kotak kertas itu, ada yang tahu benda apa yang bisa bergerak karena ada magnet yang di bawah? Iya, betul. Hanya benda-benda yang terbuat dari besi, atau itu serbuk besi ya, atau sebagian dari pasir yang akan menempel pada magnet ya, dengan perantaran kertas itu. Lalu bagaimana caranya kita memisahkan benda logam, mengambil benda logam dari yang bukan logam? Nah, cara yang termudah memisahkan benda besi dan campuran benda lainnya dengan cara mendekatkan benda-benda besi pada magnet. Nah, benda yang terbuat dari besi akan menempel pada magnet, sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, biji, kedelai, ranting tidak akan ditarik oleh magnet. Nah, ini sekarang percobaan yang kedua. Alat dan bahannya adalah disediakan 2 batang magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dibeli di toko. Sediakan juga kertas, ya boleh berukuran A4 ya. Pasti banyak kertas ya di kelas kalian. Kemudian sediakan segenggam serbuk pasir hitam atau serbuk besi yang didapatkan di toko bangunan, juga benang, lalu penggaris, dan tumpukan buku ya, seperti ini. Lalu bagaimana langkah percobaannya? Letakkan magnet di atas meja. Ya, seperti di gambar ya. Kemudian kertas tadi diberi taburan pasir hitam atau serbuk besi di atasnya. Seperti ini. Lalu, kalau misalnya mejanya diperbesar seperti ini ya, magnetnya ada di atas meja. Kemudian di atas magnet itu kertas yang ada serbuk besi atau serbuk pasir hitam itu ditaruh di atasnya. Ya, ini letakkan di atasnya. Wah, pasti langsung serbuk besinya bereaksi ya. Nah, kalian lihat ada bentuknya. Gambarkan gerakan serbuk atau pasir bersih yang ada di kertas tersebut pada kertas terpisah. Pada lembar kerja boleh ya. Kalian boleh geser-geser, nanti akan serbuk besi atau pasir hitamnya itu akan mulai membentuk ya, medan magnetnya itu seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya, susunlah, ini yang berikutnya ya, susun penggaris benang dalam salah satu magnet dan tumpukan buku di atas meja sehingga magnet dalam posisi menggantung. Seperti dalam gambar itu, menggantung. Lalu dekatkan magnet kedua ke salah satu sisi magnet pertama yang menggantung itu. Didekatkan. Coba dekatkan lagi magnet kedua ke sisi yang lain magnet pertama. Nah, amati perubahan yang terjadi. Mana yang bergeser, mana yang malah lengket ya. Nah, anak-anak, kita melihat ini ya, bagian tepi magnet itu menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak karena bagian tepi memiliki medan magnet yang paling kuat dibandingkan bagian magnet lainnya. Nah, pada langkah ke-6 dan ke-7 ini, ketika didekatkan satu sama lain,
ya magnet itu bisa menarik atau bisa menolak. Ya tergantung bagian mana. Apabila kedua magnet itu didekatkan dan terjadi penarikan, ya lengket ya gitu ya. Berarti kedua permukaan atau sisi magnet adalah dua kutub yang berbeda. Jadi misalnya yang S itu, yang putih, itu ketemu dengan yang U, pasti lengket, pasti saling menarik. Tapi kalau S ketemu dengan S, jadi sama kutubnya, pasti menolak, tidak mau menjadi satu, tidak mau menarik. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama, hanya klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil tidak mengandung unsur besi, sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Garis-garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan, pada serbuk pasir yang berada di atas kertas, terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet yang lainnya. Gambar di samping merupakan contoh gambar serbuk pasir atau serbuk besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk pasir atau serbuk besi-besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar pula kekuatan magnet di bagian tersebut. Setiap magnet selalu memiliki kutub utara, yang disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, ada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak-menolak. Namun, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Kekuatan magnet. Dari percobaan kedua, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau serbuk besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujungnya. Penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet, seperti misalnya pengeras suara yang ada di ponsel pintar dan televisi, hiasan kulkas, dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu lemari pendingin, gardu listrik, dan banyak lagi lainnya. Nah, anak-anak, kita sampai pada bagian yang sangat menarik dan menantang, yaitu membuat magnet sendiri. Jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari barang-barang bekas di sekitar kalian atau dari toko tertentu, kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita coba ya membuat magnet sendiri. Nanti kita juga akan uji apakah bisa. Nah, alat dan bahannya apa? Ya kira-kira 1 meter kabel tembaga. Ini bisa dibeli di toko listrik. Kemudian 1 atau 2 buah baterai ukuran D yang ukuran besar. Sebuah paku besi dengan panjang antara 2 sampai 3 inci atau 5 sampai 10 cm juga boleh ya. Agak besar ya. Kemudian ada selotip secukupnya. Lalu ada paperclip atau serbuk besi atau paku besi yang kecil-kecil, ukuran 1 cm lah yang kecil-kecil, itu untuk menguji apakah ada magnetnya atau tidak. Nah, langkah percobaannya adalah periksa kabel yang kalian miliki ya. Itu harus dilepaskan, tembaganya harus diambil dari bungkusnya.
Jadi hanya tembaga saja. Lalu kalian lilitkan pada paku. Ya, pada paku kira-kira ya hampir penuh ya, jangan semuanya sampai ujung karena ini untuk mengujinya nanti ujungnya bisa dilihat. Nah, kemudian ujung yang satu dari tembaga ditempelkan di bagian positif dari baterai, ujung yang satunya di bagian negatif. Nah, ketika kalian tempelkan di bagian positif dan negatif itu, maka coba diuji apakah paku yang dililitkan dengan tembaga ini bisa menarik benda-benda logam lainnya. Kalau bisa, berarti sudah berbentuk atau sudah mengandung magnet. Inilah yang disebut dengan elektromagnet. Magnet yang muncul karena energi listrik yang dilakukan kepada suatu benda yang dulunya tidak bermagnet. Ya, mari kita memikirkan, merefleksikan apa yang kita sudah pelajari. Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda-benda logam lainnya. Benda-benda yang dapat ditarik magnet adalah benda yang terbuat dari besi, nikel, kobalt, dan baja tentu saja. Yang ketiga, garis-garis gaya magnet merupakan garis-garis yang tidak kasat mata, tidak terlihat, yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar benda magnetik. Yang keempat, jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai di bagian akhir. Apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama adalah gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh suatu medan magnet. Yang kedua, beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila dua magnet dengan kutub yang sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Misalnya kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lainnya, pasti akan tolak-menolak. Yang kelima, apabila dua magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Misalnya kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain. Salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai dan kabel yang dililitkan ke besi seperti paku. Inilah elektromagnetik. Ya, anak-anak, kita sudah selesai di topik A. Selanjutnya nanti bab 3 di topik B adalah bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Anak-anak, selamat mengerjakan lembar kerja, menyimak tugas-tugas, melakukan dengan baik, kerja sama tim, dan sampai jumpa di topik B.